give a fuck about that. Recently I just don't give a fuck about that. Ask me if I give a fuck about it, this. Ask me if I give a fuck about it, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gustiawan dari kelas 12 MIA 1. Saya akan membawakan materi tentang kontraksi panjang. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke videonya. Kontraksi panjang adalah fenomena memendeknya sebuah objek yang diukur oleh pengamat yang sedang bergerak pada kecepatan bukan nol relatif terhadap objek tersebut. Kontraksi ini resminya adalah kontraksi Lorentz atau kontraksi Lorentz-Fitzgerald dari Hendrik Lorentz dan George Fitzgerald. Biasanya hanya dapat dilihat ketika mendekati kecepatan cahaya. Kontraksi panjang hanya terlihat pada arah yang paralel terhadap arah gerak benda teramati. Efek ini hampir tidak terlihat pada kecepatan sehari-hari dan diabaikan untuk semua kegiatan umum. Hanya pada kecepatan sangat tinggi baru efek ini dapat teramati. Pada kecepatan 13.400.000 mili per sekon, 30 juta mph 0,0447 C. Kontraksi panjangnya adalah 99,9% dari panjang saat diam. Pada kecepatan 42.300.000 meter per sekon, 90 juta mph 0,141 C. Panjangnya masih 99%. Sejarah kontraksi panjang. Kontraksi panjang didalilkan oleh George Fitzgerald 1889 dan Hendrik Anton Lorentz 1892 untuk menjelaskan hasil negatif dari percobaan Michelson-Marley dan untuk menyelamatkan hipotesis eterstatis. Hipotesis kontraksi Lorentz-Fitzgerald. Meskipun Fitzgerald dan Lorentz keduanya menyinggung deformasi yang terjadi pada medan elektrostatik yang bergerak, dinamai Heaviside ellipsoid dari Oliver Heaviside, yang menurunkan deformasi ini dari teori elektromagnetik pada tahun 1889. Kontraksi panjang dianggap sebagai hipotesis ad hoc karena pada saat itu tidak ada alasan yang cukup untuk mengasumsikan bahwa gaya intermolekul berperilaku sama dengan gaya elektromagnetik. Pada tahun 1897, Joseph Larmor mengembangkan model di mana semua gaya dianggap sebagai berasal dari elektromagnetisme. Dan kontraksi panjang tampaknya merupakan konsekuensi langsung dari model ini. Namun, Henry Poincare 1905 menunjukkan bahwa gaya elektromagnetik saja tidak bisa menjelaskan kestabilan elektron. Jadi, dia memperkenalkan hipotesis ad hoc lainnya, gaya pengikat non-listrik tegangan Poincare. Untuk memastikan kestabilan elektron, memberikan penjelasan dinamis mengenai kontraksi panjang dan menyembunyikan gerakan eterstatis.
Kemudian Albert Einstein 1905 menjadi orang pertama yang sepenuhnya menghapus sifat ad hoc dari hipotesis kontraksi dengan mendemonstrasikan bahwa kontraksi ini tidak memerlukan gerakan melalui ether sebagaimana yang sebelumnya diduga, melainkan bisa dijelaskan menggunakan relativitas khusus yang mengubah pandangan kita mengenai ruang, waktu, dan simultanitas. Pandangan Einstein dijelaskan lebih lanjut oleh Hermann Minkowski yang mendemonstrasikan interpretasi geometris dari semua efek relativistik dengan memperkenalkan konsep ruang waktu 4 dimensi. Contoh peristiwa. Fenomena kontraksi panjang terjadi ketika pesawat yang membawa para penjelajah angkasa terlihat seperti memendek bagi para pengamat di bumi, sementara bagi astronot yang ada di dalamnya semua berjalan normal. Contoh soal. Sebuah roket ketika diam di bumi mempunyai panjang 100 meter. Roket tersebut bergerak dengan kecepatan 0,8 c, kecepatan cahaya dalam vakum. Menurut orang di bumi, panjang roket tersebut selama bergerak adalah diketahui L0 sama dengan 100 meter, V sama dengan 0,8 c. Ditanyakan L. Penyelesaian. L sama dengan L0 akar pangkat 1 dikurang V per C pangkat 2. L sama dengan 100 akar pangkat 1 dikurang 0,8 per 2 per C pangkat 2 sama dengan 100 akar pangkat 1 dikurang 0,64 C pangkat 2 per C pangkat 2 sama dengan 100 akar pangkat 0,36. Jadi itulah saja yang bisa saya jelaskan mengenai kontraksi panjang. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video.